Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Nomor BP saya 2001082027 dari kelas Teknik Komputer 1B. Kali ini saya akan melakukan presentasi sistem operasi mengenai penjadwalan proses. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme pada sistem operasi berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan proses bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan proses memiliki sasaran utama, yaitu kinerja menurut kriteria yang diajukan. Oke, selanjutnya adalah kriteria penjadwalan. Yang pertama adalah utilasi CPU, yaitu menjadikan CPU terus-menerus sibuk menggunakan CPU semaksimal mungkin. Yang kedua ada throughput, yaitu maksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan pada satu waktu. Yang ketiga adalah turnaround time, yaitu minimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses sejak disubmit sampai selesai. Yang keempat adalah waiting time, yaitu minimalkan waktu tunggu proses jumlah waktu yang dihabiskan menunggu di ready queue. Selanjutnya adalah response time, yaitu minimalkan waktu respon dari sistem terhadap user sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. Oke, selanjutnya adalah penjadwalan. Yang pertama adalah algoritma scheduling, yaitu memilih dari proses-proses yang berada di memori ready to execute, memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Selanjutnya adalah kapan keputusan untuk algoritma dilakukan. Yang pertama adalah saat suatu proses. Yang pertama adalah switch dari status running ke waiting. Yang kedua switch dari status running ke ready. Yang ketiga adalah switch dari status waiting ke ready. Yang keempat terminates. Penjadwalan 1 dan 4 termasuk non-preemptive, dan penjadwalan lainnya termasuk preemptive. Oke, kita masuk pada jenis penjadwalan. Yang pertama ada preemptive, yaitu OS dapat mengambil secara interpret CPU dari suatu proses setiap saat. Yang kedua adalah non-preemptive, yaitu setiap proses secara sukarela berkala memberikan CPU dari OS. Contoh, penjadwalan untuk switch dari running ke waiting atau terminate merupakan non-preemptive. Yang kedua adalah penjadwalan proses dari running ke ready termasuk preemptive. Selanjutnya adalah algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah first come, first served. Yang kedua adalah shortest job first atau disingkat dengan SJS. Yang ketiga adalah priority. Dan yang keempat adalah round robin atau disingkat RR. Selanjutnya adalah multi-level queue dan multi-level feedback queue. Selanjutnya ada FIFO, yaitu proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Selanjutnya, kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Selanjutnya, yaitu proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, yang pertama adalah fairness, yaitu penjadwalan FIFO adil dalam arti semantics, dalam arti antrian dan datang lebih dahulu dilayani terlebih dahulu. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu penjadwalan FIFO sangat efisiensi dalam penggunaan pemrosesan. Yang ketiga adalah waktu tanggapan. Penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama. Yang keempat adalah turnaround time, yaitu penjadwalan FIFO tidak bagus. Yang kelima adalah throughput, yaitu penjadwalan FIFO tidak bagus juga. Selanjutnya adalah SJF, yaitu dasar prioritas adalah pendeknya proses. Makin pendek atau singkat proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah yang pertama adalah tentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Langkah yang kedua adalah penentuan proses mana yang dilayani oleh pemproses. Selanjutnya adalah round robin,
atau disingkat dengan RF, yaitu setiap proses mendapat jatah waktu CPU, time slice atau kuantum tertentu misalkan 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di preempt dan dipindahkan ke ready queue. Adil dan sederhana. Jika terdapat proses di ready queue dan waktu kuantum milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan I per N dari waktu CPU. Selanjutnya adalah proses tidak akan menunggu lebih lama dari N-1 COI time units. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.